Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Karisa Effendi dari jurusan Ilmu Komunikasi 2017. Hari ini saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi beserta juga dengan contohnya. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan bahwa semua perilaku termasuk respon terjadi karena adanya rangsangan. Contohnya, kalau misalnya ada seorang guru yang mengatakan kepada para muridnya yang ingin jawab pertanyaan yang ada di papan tulis, silahkan angkat tangan. Nah, pasti murid-murid yang ingin jawab akan segera mengacungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa apa yang dianggap media itu sebagai hal yang penting, maka halayak juga akan berpikir sama demikian. Contohnya, misalnya ada anak dari artis yang mengadakan acara tunangan nih. Untuk kebanyakan orang mungkin merasa acara tunangan seperti itu ya hal yang biasa aja. Tapi karena media terus menyorot, terus membuat berita tentang acara tersebut, maka halayak akan memikirkan dan merasa bahwa acara tunangan tersebut adalah acara yang penting. Yang selanjutnya adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sejumlah anggota kelompok dari sistem sosial, contohnya seperti pengembangan iptek dalam dunia pendidikan. Yang keempat adalah teori uses and gratification. Teori ini menjelaskan bagaimana halayak itu berperan aktif dalam memilih media apa yang ingin mereka konsumsi sesuai dengan kebutuhan halayak itu sendiri. Contohnya dalam sebuah keluarga, pastinya pemilihan apa yang ingin ditonton sama ayah dan ibu, sama ayah dan kakak, atau sama ayah dan adik itu pasti berbeda semua, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya ayahnya itu suka nonton berita olahraga. Kalau misalnya si ibu suka nonton acara gosip. Kalau si kakak ternyata suka nonton drama Korea. Dan si adik seperti anak-anak pada umumnya itu suka nonton film kartun. Jadi halayak itu di sini perannya positif, maksudnya aktif ya. Jadi mereka bisa memilih apa sih yang mereka ingin konsumsi gitu. Selanjutnya adalah teori yang paling basic, paling dasar, yaitu teori Lasswell. Teori ini sebenarnya menjelaskan komunikasi itu sebuah proses yang sebenarnya menjelaskan siapa yang berkata apa, kepada siapa, dengan media apa, terus akibat atau efek yang ditimbulkan dari komunikasi itu apa. Misalnya sekarang contohnya, saya menyampaikan pesan kepada ibu melalui media telepon ya, untuk mengatakan bahwa saya sudah pulang ke rumah. Nah, efeknya adalah ibu saya tenang karena saya sudah pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah teori struktural fungsional. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat itu hidup saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, ini tujuannya adalah supaya mencapai keteraturan sosial. Contohnya, misalnya sekarang seorang anak itu merasa lapar. Tapi kalau misalnya dia nggak komunikasikan dengan kedua orang tuanya, dengan ibunya, kalau misalnya dia itu lapar, dia nggak akan bisa bertahan hidup. Jadi seperti itu ya contohnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan tentang proses interpersonal dari yang awalnya enggak dekat, enggak kenal, jadi dekat dan juga kenal dengan baik. Contohnya sekarang ada si A dan si B. Yang awalnya itu mereka enggak saling kenal, tapi lama-lama karena sering ketemu, sering berinteraksi, sering ngobrol bareng, terus nyambung, ternyata pada akhirnya mereka itu jadi dekat dan jadi sahabat yang baik. Yang selanjutnya adalah teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bahwa pandangan mayoritas itu lebih didengar daripada pandangan minoritas. Contohnya nih, dalam sebuah kelas ada 30 orang yang akan melakukan pemilihan ketua kelas ya. Si ketua kelas itu ada si A dan si B. Terus ternyata yang milih si A itu udah sampai 20 orang. Yang milih si B cuma 10 orang. Nah, pastinya mereka itu akan lebih banyak dengerin pendapatnya dari si A, dari anggota yang mayoritas lebih banyak daripada yang cuma 10 orang kayak gitu. Nomor 9 ada teori komunikasi administrasi.
Teori ini menjelaskan bahwa proses penyampaian informasi itu dilakukan secara timbal balik antar anggota organisasi. Nah, tujuannya itu untuk menimbulkan rasa saling pengertian dan juga agar tujuan dari organisasi itu bisa tercapai secara efektif. Yang ke-10 adalah teori jarum hipodermik. Teori ini menjelaskan bahwa kekuatan media massa itu sangat aktif dibandingkan dengan halayak yang sifatnya pasif. Nah, ini kebalikan dari teori uses and gratification. Contohnya adalah, misalnya nih, kita kan sering dengar orang ya bilang air putih atau air mineral itu sebutannya aqua, beli aqua dong. Nah, padahal nggak selalu merek air putih itu namanya aqua, padahal aqua itu adalah merek kayak gitu. Jadi ini yang menjelaskan sebagai salah satu contoh dari teori jarum hipodermik. Yang selanjutnya adalah teori connectionism. Teori ini juga disebut sebagai teori trial and error. Nah, jika manusia dipertemukan dengan situasi yang baru, maka mereka akan melakukan hal yang bersifat coba-coba untuk terus-menerus. Nah, jika dalam suatu upaya coba-coba itu dirasa berhasil, maka nanti ketika menemui situasi itu mereka akan langsung mengetahui cara apa yang efektif untuk menangani situasi tersebut. Yang ke-12 adalah teori pelanggaran harapan. Teori ini menggambarkan bahwa interaksi yang dilakukan seseorang itu biasanya karena mereka itu mengharapkan sesuatu dari interaksi yang mereka lakukan. Mereka itu berekspektasi, tapi kadang-kadang realita itu nggak selalu sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi ya. Contohnya misalnya sekarang Rudy dan Susi nih, jadi ada 2 orang. Si Rudy ini selalu ngajakin Susi ngobrol ya, selalu ngajakin bercanda, selalu anterin pulang ke rumah bahkan ya, tapi si Rudy ini melakukannya dengan harapan si Susi itu nyadar kalau misalnya si Rudy itu suka sama si Susi. Tapi ternyata si Susi itu cuman mikirnya Rudy ini adalah teman yang baik karena suka baik sama dia, suka ngajakin ngobrol, ngajakin bercanda, sampai nganterin pulang. Tapi Susi cuma mikirnya itu kayak sebatas teman. Nah, ini jadi salah satu contoh dari teori pelanggaran harapan. Yang selanjutnya adalah teori kultivasi. Nah, teori kultivasi ini menjelaskan bagaimana media itu menanamkan sikap atau nilai terhadap masyarakat. Contohnya nih, anak yang di bawah umur itu nonton film action yang banyak adegan kelahinya, banyak adegan tinju-tinjuan. Nah, akhirnya karena mereka itu masih gampang ya untuk ditanami nilai-nilai tertentu, dan juga pas nonton itu nggak diawasi sama orang tua, akhirnya dicontoh tuh di sekolah. Jadinya banyak anak-anak yang berantem, mukulin temennya karena niru film action kayak gitu. Yang ke-14 ada teori sistem ketergantungan media. Nah, teori ini memiliki kecenderungan bahwa masyarakat atau halayak itu sifatnya mudah dipengaruhi oleh media. Nah, ini sering terjadi di masyarakat modern, di mana media itu jadi salah satu hal yang penting dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Teori yang ke-15 adalah teori navitisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang menggunakan bahasa verbal. Nah, karena bahasa itu sifatnya kompleks, jadi pada akhirnya manusia akan terus-menerus belajar untuk bisa menguasai bahasa sehingga mereka itu dapat berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Yang ke-16 adalah teori humanisme. Nah, jadi memang setiap mahasiswa atau mahasiswi itu sebagai objek pembelajaran punya alasan tersendiri kenapa sih mereka memilih mata kuliah tertentu yang ingin mereka ambil sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Teori yang ke-17 adalah teori interaksi simbolik. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu cenderung untuk bertindak sesuai dengan apa yang orang lain lakukan kepada dirinya. Misalnya nih, si A itu ramah sama si B. Nah, si B ini ujung-ujungnya ya, walaupun dia bukan orang yang terlalu ramah, dia juga akan bersikap ramah kepada A karena selama ini si A itu selalu menunjukkan sikap yang ramah terhadap si B.
Teori ke-18 adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mencari tahu tentang orang lain supaya bisa jadi lebih kenal. Contohnya nih, seorang HRD sebelum dia merekrut karyawan, calon karyawan baru, pastinya dia akan melakukan riset terlebih dahulu untuk mencari tahu bagaimana sih background dari si pelamar kerja. Kalau misalnya cocok, baru tuh di-hire kayak gitu. Yang ke-19 adalah teori belajar sosial. Teori ini menunjukkan bagaimana pentingnya proses mengamati dan meniru dari sikap atau perilaku orang lain. Contohnya, seorang anak yang dari kecilnya itu terbiasa orang tuanya ngomongnya lembut ke dia, nggak pernah kasar, nggak pernah marah-marah yang sampai kayak gimana-gimana. Nah, saat dia besar dia juga akan otomatis jadi orang yang ngomongnya lembut, yang kalau ke orang tuanya itu nggak pernah marah-marah yang sampai kasar kayak gitu. Teori yang ke-20 adalah teori komunikasi satu arah. Teori ini menjelaskan bagaimana ketika kita ingin mencari tahu tentang suatu masalah, ya kita biasanya akan langsung mencari ke sumber utamanya. Contohnya nih, kalau kita dengar gosip tentang teman baik kita, karena kita tuh teman baik dia dan kita nggak pingin dengar informasi dari orang lain yang belum tentu benar, kita langsung aja nih nanya sama sahabat kita, apakah benar gosip yang sedang beredar. Jadi seperti itu ya, contohnya kita akan langsung cari ke sumber utamanya dulu. Teori yang ke-21 adalah teori komunikasi dua arah. Teori ini merupakan kebalikan dari teori komunikasi satu arah. Jadi ketika kita ingin mencari tahu sesuatu fakta gitu atau cari tahu kebenaran, kita nggak langsung nanya sama sumber utamanya, tapi kita melalui perantara atau orang kedua, orang ketiga seperti itu ya. Misalnya nih, ada gosip tentang artis nih, yang kita pingin tahu cerita sebenarnya itu seperti apa sih. Kita biasanya akan nyari dulu nih ke sumber terpercaya ya, tapi bukan langsung ke artisnya. Bisa aja kalau misalnya kita itu jurnalis, kita bisa nanya sama manajernya. Kalau enggak, kita nanya nih sama teman kita yang mungkin fans berat dari artis tersebut, karena biasanya itu mereka lebih tahu. Yang ke-22 adalah teori informatif. Teori ini menitik beratkan kepada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter itu menggunakan media dalam proses berkomunikasi. Contohnya, kalau misalnya kita itu berkomunikasi dan sinyalnya jelek, maka transmisi pesan kita atau komunikasi kita melalui handphone gitu ya, akan terganggu dan nggak akan efektif. Teori ke-23 adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat terhadap suatu hal. Nah, hal ini bisa mempengaruhi sosial dan budaya di dalam masyarakat. Yang ke-24 adalah teori standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan juga pengetahuan seorang individu itu sebagian besar didapat dari kelompok sosial di mana ia sering aktif melakukan komunikasi. Dan yang terakhir, teori ke-25 adalah teori inokulasi atau teori suntikan. Teori ini mengibaratkan tentang seseorang yang sakit, itu biasanya dia harus disuntik vaksin supaya daya tahan tubuhnya itu kuat. Nah, demikian pula dengan orang yang kekurangan informasi tentang suatu hal. Nah, biasanya mereka itu jadi lebih mudah dirayu, lebih mudah dibujuk, dan juga mudah untuk dipengaruhi. Sekian penjelasan saya tentang 25 teori komunikasi. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.